Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadelina Rahab dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengertian tasawuf. Jadi, secara etimologi, ilmu tasawuf banyak diartikan oleh para ahli. Sebagian menyatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sufah yang berarti serambi Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian para sahabat Ansar, dan ada pula yang mengatakan saf yang berarti barisan dan safa yang berarti bersih atau jernih. Ada sebagian ahli dari sufi mengatakan seperti Bisri bin Haris, dia mengatakan bahwa tasawuf adalah orang yang dekat, yang suci hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan bahwa tasawuf melepaskan diri dari perbuatan tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sufi juga menjelaskan bahwa tasawuf adalah orang alim mengenal Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan yang diajarkan, menghayati yang diperintahkan, merasakan apa yang mereka hayati dan melebur dengan yang mereka rasakan. Tasawuf mengandung 5 unsur. Yang pertama itu ilmu, pengetahuan, yang kedua itu amal, pelaksanaan, yang ketiga itu tahakkuk, penghayatan, yang keempat itu wajidah, perasaan, dan yang terakhir fana, guguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Septian Fajri Harahap. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, terdapat berbagai sumber yang menjadi landasan dasar dalam menjalani tasawuf. Berikut beberapa sumber ajaran tasawuf. Yang pertama itu sumber ajaran Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan dasar utama tasawuf karena berisi seruan untuk berlaku juhud dan beribadah. Yang kedua adalah sumber ajaran kehidupan zuhud Rasulullah. Dan yang ketiga adalah sumber ajaran kehidupan zuhud sahabat dan Khalifaur Rasyidin. Ada beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tasawuf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, "Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar." Menurut pendapat kaum sufi, ayat ini adalah dasar yang kuat dalam hidup ketasawufan. Beberapa soal besar dalam tingkat-tingkat perjuangan kehidupan dapat disimpulkan dalam ayat ini. Yang dimaksud dari ayat ini adalah tidak ada yang terjadi jika tidak ada izin dari Allah. Seorang hamba Allah dengan Tuhannya hanya laksana sebuah kolam dalam tangan seorang penulis. Yang kedua adalah sumber ajaran tasawuf zuhud. Dalam memahami konsep zuhud, seringkali terjadi pro dan kontra. Ada pendapat yang mengharuskan seseorang menjalin zuhud untuk mencapai makrifat pada Allah dan dianggap sebagai salah satu tangga atau makomat yang harus dilalui. Dan ada pula yang menganggap bahwa konsep zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang menjauhkan seseorang dari persoalan dunia sehingga berdampak negatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang bersumber dari ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis, yang merupakan keharusan untuk dipraktekkan bagi orang yang ingin mencapai marfiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Nabi Muhammad SAW. Ibadah Nabi Muhammad SAW juga sebagai cikal bakal tasawuf. Nabi SAW adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat lututnya bergetar karena panjang dan banyak rakaat sholatnya. Tak kalah ruku dan sujud terdengar suara tangisnya, namun beliau tetap melaksanakan sholat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi SAW demikian tekun melakukan sholat, Aisyah bertanya, "Wahai junjungan,
bukankah dosamu yang terdahulu dan akan datang diampuni Allah? Mengapa engkau masih terlalu banyak melakukan sholat? Nabi SAW menjawab, aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur, banyak sholat. Nabi SAW berzikir. Beliau berkata, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepadanya. Banyak sholat. Nabi SAW berzikir. Beliau berkata, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepadanya. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Nabi SAW meminta ampun setiap hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Nabi SAW banyak pula melakukan ikhtikaf dalam masjid, terutama dalam bulan Ramadan. Akhlak Nabi SAW merupakan acuan akhlak yang tidak ada bandingannya. Akhlak Nabi SAW bukan hanya dipuji oleh manusia, tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya kami atau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tingkah laku Nabi tercermin dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya. Terima kasih, maaf bila saya banyak salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafael Saldi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tasawuf. Ini ada beberapa masa ya. Yang pertama itu masa pembentukan. Masa ini terjadi pada abad 1 dan 2 Hijriah. Hasan Basri dan Rabi'ah Adawiyah muncul dengan ajaran kauf dan cinta, yakni mempertebal takut dan takwa kepada Tuhan, penyesuaian hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, menunjukkan hidup kerohanian di kalangan kaum muslimin. Dalam ajaran yang dikemukakan, dianjurkan mengurangi makan, menjauhi dari keramaian duniawi dan mencela dunia. Baik, yang kedua ada masa perkembangan. Pada masa abad ketiga dan keempat, tasawuf sudah bercorak kefanaan yang menjurus ke persatuan hamba dengan kholiknya. Orang sudah ramai membahas tentang lenyap dan kecintaan, bersatu dengan kecintaan, kekal dengan Tuhan, menyaksikan Tuhan, bertemu dengannya, dan menjadi satu dengannya. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fana atau lebur dan hancurnya perasaan, sehingga dia dianggap sebagai peletak batu pertama dalam aliran ini. Sudah Abu Al-Bustami lahirnya seorang sufi kenamaan, yakni Al-Halzat, yang menampilkan teori Al-Hulul atau reinkarnasi Tuhan. Al-Tusi dalam rumahnya menyatakan bahwa hulul adalah Allah memilih suatu jisim yang tempati makna rububiyah dan leburna daripada makna basriyah. Yang ketiga ada masa konsolidasi. Pada abad kelima diadakan konsolidasi antara kedua aliran pada masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya kompetisi antar keduanya, yang kemudian dimenangkan oleh tasawuf Sunni dan menenggelamkan tasawuf falsafi. Dengan adanya kompetisi ini, pada masa ini tasawuf dinilai mengadakan pembaruan, yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke dalam landasan Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada masa falsafi. Pada abad keempat muncullah tasawuf falsafi atau tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, yang dikompromikan dengan pemakaian tren-tren filsafat yang maknanya sesuai dengan tasawuf. Lanjut, yang terakhir ada masa pemurnian. Pada masa ini, pengaruh dan praktik tasawuf yang tersebar luas melalui toriko dan para sultan serta pangeran tak segan-segan pula menguatkan perlindungan kesetiaan pribadi mereka. Pada masa ini, terlihat tanda-tanda keruntuhan yang jelas, penyelewangan dan skandal melanda dan mengancam kehancuran reputasi baiknya dengan ditandanya munculnya bid'ah, khurafah, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, berbentangkan diri dengan dukungan awam untuk menghindari diri jadi rasional,
dengan menyampaikan amalan yang irasional. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.